Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat diberikan nikmat sehat sehingga kalian dapat melihat video saya kali ini. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai pemanfaatan media dalam pembelajaran dan upaya peningkatan kualitas proses dan hasil pembelajaran. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat kepada Ibu Aryani Dwi Kusumawardani, MPD, yang telah memberikan kesempatan sehingga dapat menambah wawasan kepada saya serta kalian semua yang akan menonton video saya kali ini. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai materi dari pemanfaatan media dalam pembelajaran dan upaya peningkatan kualitas, proses, dan hasil pembelajaran. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama Vina Nafrila, NPM 2011060432 dari Prodi Pendidikan Biologi kelas B. Sebelum mengetahui apa saja manfaat-manfaat dari media pembelajaran, akan lebih baik jika kita mengetahui apa sebenarnya hakikat dari belajar dan sumber belajar. Istilah belajar sudah terlalu akrab dengan kehidupan kita sehari-hari. Di masyarakat, kita sering menjumpai penggunaan istilah belajar seperti belajar membaca, bernyanyi, belajar berbicara, belajar matematika, belajar IPA, belajar mengaji. Masih banyak lagi penggunaan istilah, bahkan termasuk kegiatan belajar yang sifatnya lebih umum dan tak mudah diamati, seperti belajar hidup mandiri, belajar menghargai waktu, belajar berumah tangga, belajar bermasyarakat, belajar mengendalikan diri, dan sejenisnya. Belajar merupakan kegiatan yang terjadi pada semua orang tanpa mengenal batas usia dan berlangsung seumur hidup. Belajar merupakan usaha yang dilakukan seseorang melalui interaksi dengan lingkungannya untuk merubah perilakunya. Dengan demikian, hasil dari kegiatan belajar adalah berupa perubahan perilaku yang relatif permanen pada diri orang yang belajar. Tentu saja, perubahan yang diharapkan adalah perubahan ke arah yang positif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pengertian media pembelajaran. Istilah media berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak dari medium, yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Makna umumnya adalah segala informasi ataupun sesuatu yang dapat menyalurkan informasi dari sumber informasi kepada penerima informasi. Istilah media ini sangat populer dalam bidang komunikasi. Proses belajar mengajar pada dasarnya juga merupakan proses komunikasi, sehingga media yang digunakan dalam pembelajaran disebut media pembelajaran. Dengan demikian, kata media diartikan dalam pengertian yaitu meliputi alat bantu pembelajaran dalam mengajar serta sarana pembawa pesan dari sumber belajar ke penerima pesan ataupun pembelajar sebagai penyaji dan penyalur pesan. Media belajar dalam hal-hal tertentu bisa mewakili pembelajaran, menyajikan informasi pembelajaran kepada pembelajar. Secara umum, manfaat media dalam proses pembelajaran adalah memperlancar interaksi antara pembelajar dengan pelajaran, sehingga kegiatan pembelajaran akan lebih efektif dan efisien. Tetapi secara lebih khusus, ada beberapa manfaat media lebih rinci. Antara lain ialah yang pertama, penyampaian materi pembelajaran dapat diseragamkan. Setiap pembelajaran mungkin mempunyai penafsiran yang berbeda-beda terhadap suatu konsep materi pelajaran tertentu. Dengan bantuan media pembelajaran, penafsiran yang beragam tersebut dapat dihindari dengan bantuan media pembelajaran.
Setiap pembelajar yang melihat ataupun mendengar uraian suatu materi pembelajaran melalui media yang sama akan menerima informasi yang persis sama seperti yang diterima oleh pembelajar-pembelajar lainnya. Dengan demikian, media juga dapat menguraikan terjadinya kesenjangan informasi di antara pembelajar dimanapun yang berbeda. Yang kedua adalah proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik. Dengan berbagai potensi yang dimilikinya, media dapat menyampaikan informasi melalui suara, gambar, gerakan, dan warna, baik secara alami maupun manipulasi. Materi pelajaran yang dikemas melalui program media akan lebih jelas, lengkap, serta menarik minat pembelajar dengan media pembelajaran. Dengan media, materi sajian bisa membangkitkan rasa keingintahuan pembelajar dan merangsang pembelajaran berkreasi baik secara fisik maupun emosional. Singkatnya, media pembelajaran dapat membantu pembelajar untuk menciptakan suasana pembelajaran menjadi lebih hidup, tidak monoton, dan tidak membosankan. Yang ketiga adalah proses pembelajaran menjadi lebih interaktif. Maksudnya, jika dipilih dan direncanakan secara baik, media dapat membantu pembelajar dan pembelajaran melalui komunikasi dua arah secara aktif selama proses pembelajaran. Tanpa media, seseorang pembelajar mungkin akan cenderung berbicara satu arah kepada pembelajar. Namun, dengan media pembelajaran dapat mengatur kelas sehingga bukan hanya pembelajaran sendiri yang aktif, tapi juga pembelajarnya. Selanjutnya, yang keempat adalah efisiensi dalam waktu dan tenaga. Keluhan yang selama ini sering kita dengar dari pembelajar adalah selalu kekurangan waktu untuk mendapatkan mencapai target kurikulum. Sering terjadi pembelajaran menghabiskan banyak waktu untuk menjelaskan suatu materi pelajaran. Hal ini sebenarnya tidak harus terjadi jika pembelajaran dapat memanfaatkan media secara maksimal. Misalnya, tanpa media, seseorang pembelajar tentu saja akan menghasilkan banyak waktu untuk menjelaskan sistem peredaran darah manusia ataupun proses terjadinya gerhana matahari. Padahal, dengan bantuan media visual, topik ini dapat diterima dengan cepat dan mudah dijelaskan kepada peserta didik. Biarkan media menyajikan materi pembelajaran yang memang sulit untuk disajikan oleh pembelajar secara verbal. Dengan media, tujuan belajar akan lebih mudah tercapai secara maksimal dengan waktu dan tenaga seminimal mungkin. Dengan media pembelajaran tidak harus menjelaskan materi pelajaran secara berulang-ulang, sebab hanya dengan sekali sajian menggunakan media pembelajaran akan lebih mudah memahami pembelajaran. Yang kelima, meningkatkan kualitas hasil belajar pembelajar. Yang keenam, media memungkinkan proses pembelajaran dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. 7. Media dapat menumbuhkan sikap positif pembelajar terhadap materi dan proses pembelajar. Kedelapan, mengubah peran pembelajar ke arah yang lebih positif dan produktif. Yang kesembilan, media dapat membuat materi pembelajaran yang abstrak menjadi lebih konkret. 10. Media juga dapat mengatasi kendala keterbatasan ruang dan waktu. Dan yang terakhir, yang ke-11, media dapat membantu mengatasi keterbatasan indera manusia. Demikian yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.